Hai guys, kembali lagi nih bersama kita berdua, aku Pia dan di sampingku ada Saskia, psikolog anak dan remaja ya. Nah, tiga betul. generasi. Prakteknya di Klinik Brawijaya Kemang, panjang banget. langsung tuh belum disuruh, pintar mandiri. Udah lelah dari Oke, nah kan kemarin kita udah bahas tentang passion dan cita-cita. Sekarang kita bakalan bahas tentang passion dan orang tua. Karena topik ini tuh kenapa kita bahas Kak, kayak banyak banget nih anak-anak yang dia punya passion, tapi kadang terbelenggu oleh izin orang tua, terhalang Pasti, oleh pasti. restu orang tua yang masalah sejuta umat ya. Betul, 1.100.000 lah. Boleh, Pi, boleh. Oke Kak, menurut Kak Saskia nih, jika kasusnya orang tua itu menentang passion kita, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau berdasarkan pengalamanku praktek, ini ada Oke. beberapa hal juga. Jadi memang sering kali teman-teman yang masih muda ini datang pingin jurusan tertentu, pingin kuliah tertentu atau pingin kerja tertentu, tapi orang tuanya tuh punya pendapat berbeda. Oke. Even aku tuh dulu juga kayak gitu. Jadi kayak mamaku tuh notaris, jadi dia kepinginnya aku masuk hukum gitu. Iya, iya. Jadi tuh, wah itu long game banget waktu itu gitu. Jadi gimana caranya? Cuma memang ada beberapa hal. Jadi aku nggak memihak ke teman-teman ataupun ke orang tua, tapi mesti supaya kita memahami kenapa sih itu bisa terjadi, kita harus paham dari dua sisi. Terutama kayak kalau teman-teman kan mungkin udah tahu ya maunya teman-teman apa, terus kebayang sekarang tuh pekerjaan apa, tapi kalau orang tua mungkin berbeda. Nah, yang perlu teman-teman pahamin pertama, orang tua tuh kadang-kadang suka khawatir sama anak. Betul. Itu nggak pernah. Jadi aku baru merasa pun waktu dulu aku ngerasa mamaku nggak ngerti aku. Tapi setelah aku punya anak, iya sih Paham, ada ya? kekhawatiran gitu. Memang takutnya kan kalau aku nggak ada nanti anak ini gimana. Satu itu. Jadi kita kadang-kadang orang tua tuh suka terjebak apa yang menurut kita dulu tuh pathway-nya sukses, mungkin nanti kalian juga bisa karena lebih aman, kita lebih Iya, familiar. iya. Kebayangkan kalau kamu nggak familiar sama sesuatu, kamu jadi takut banget ini Iya, bisa iya, jadi nggak iya, nih, iya, kayak betul, jadi betul. orang. Padahal kita udah jadi orang. Oh iya benar, Orang kayak apa gitu. yang dimaksud. Nah, terus juga kadang gini, kebanyakan perkembangan zaman tuh kan sekarang cepet banget. Iya. Kayak dulu kayak mungkin misalnya sosial media yang kita pakai banget tuh Instagram, let's say dulu kan, terus tiba-tiba ada TikTok sekarang, ada Iya. yang lain. Jadi ada banyak gitu perkembangan, dan itu kan kayak kalau teman-teman yang masih muda mungkin cepat catch up-nya, tapi orang tua kan nggak notice itu dengan cepat kan. Dan kemudian nggak hanya itu, masalah lebih besarnya adalah perkembangan karirnya, industrinya, kamu mau jadi apa, kuliah tuh jurusannya pilihannya apa aja, orang tua tuh nggak terupdate biasanya. Iya. Jadi nggak kebayang gitu. Bener nggak, misalnya kalau buat dulu mungkin kalau sekarang yang kayak kamu mau jadi chef terus jadi makeup artist atau mau jadi ya banyak hal yang kayak social media manager yang dulu nggak kebayang kalau itu ada. Iya. Nah, orang tua nggak tahu chance-nya kan, pinginnya kan kamu sukses gitu kan, pinginnya kan kita bisa suksesnya tuh maksudnya bisa hidup sendiri aman, nggak kenapa-kenapa kalau ada badai financial datang gitu kan. Nggak kebayang gitu loh di masa depan tuh bisa melakukan apa. Jadi itu teman-teman perlu, girls sekalian perlu memberitahu kira-kira perkembangan zaman tuh apa. Tapi pada saat yang lagi enak-enak, jangan orang tuanya lagi marah kayak kamu harus ini, bapak sama ibu nggak tahu sih ada jurusan, jangan Nggak ngertiin Iya, aku. Iya, jadi pas lagi enak kamu update nih kira-kira sekarang perkembangannya gimana. Kalau mau jadi penyanyi tuh sekarang chance-nya banyak loh, nggak harus langsung rekaman di recording yang kayak besar banget, tapi kayak bisa lewat ya YouTube atau apapun gitu kan. Terus kemudian juga yang ketiga, kadang teman-teman yang remaja juga nggak terlalu memperlihatkan dengan cukup serius kalau memang tertarik banget di bidang itu. Misalnya gini, kayak serius tuh gimana? Let's say kayak teman-teman pingin banget jadi penyanyi gitu, tapi nggak kelihatan kalau teman-teman mau latihan nyanyi, Iya, ikut betul. kompetisi, terus kayak apa sih yang dilakukan struggle-nya, terus cerita ke orang tua kira-kira penyanyi itu gimana. Jadi orang tua seringkali menganggap anak saya ini suka-suka dia, Iya, nggak lagi serius. pingin ini, lagi pingin apa berubah, pokoknya yang dia senang aja. Jadi orang tua nggak nangkep kalau teman-teman punya inisiatif dan motivasi sendiri. Akhirnya mereka jadi khawatir, terus ya udah deh dipilihin aja, atau kayak udah deh kakak kesini aja, karena nggak bisa melihat kalau teman-teman mungkin bisa mandiri. Betul, gitu. Jadi itu sih sebenarnya kegalauan utamanya kenapa sampai kadang-kadang terjadi hal tersebut di luar. Memang ada juga orang tua yang mungkin berharap
strict nih, teman-teman harus ngikutin misalnya next bisnisnya apa, diturunin apa ada juga gitu. Jadi memang banyak strategi ya, Pi, dan yang harus kita pikirin dan gimana caranya gitu. Dan orang tua tuh kalau dikasih tahu dia juga bakal ngerti nggak sih? Kalau kayak kita jelasin kita punya ini. Benar, tapi prosesnya. Prosesnya. Ada orang tua yang mungkin kalau orang tua dia, gitu mungkin ya. kalau orang tua dia atau orang tua, misalnya orang tua aku mungkin ketika kita akhirnya jelasin, oh mereka bisa nangkep ini gimana. Tapi ada orang tua yang mungkin lebih sulit nih kita deketinnya, jadi kita perlu strategi lebih panjang. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, sekarang ini kan karir atau passion itu banyak yang baru nih. Banyak banget. Banget kan ya Kak? Atau udah nggak tahu lagi apaan. Nah, dan bahkan tuh nggak ada di zaman orang tua kita dulu. Benar. Nah, itu tuh gimana cara kita ngasih pengertian ke orang tua kalau passion baru itu sama baiknya kok sama yang dulu, hanya beda di bentuknya saja. Contoh nih, YouTuber. Iya. Kan ada dulu nggak ada ya kan? Sekarang jam Di mana aja. Di mana-mana gitu ya. ada. Aku bikin YouTube juga jadi YouTuber. YouTuber. Susah banget bikin YouTube. Ya, jadi gimana cara ngasih taunya gitu. Nah, Iya, cara ngasih taunya tuh ngasih gini. pengertiannya gimana? Kadang kita nggak usah serius-serius, tiba-tiba ada satu session kita menjelaskan apakah itu YouTuber nggak. Jadi kita bisa punya banyak cara. Misalnya kayak teman-teman mesti rajin juga exploring. Misalnya kayak kita kan suka ada report-report yang kayak pekerjaan yang lagi naik tahun ini, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang apa sih range salary atau gajinya tuh sekian. Itu apa aja sih? Itu kan pasti berubah. Aku sering banget kok ngeriset dapet pekerjaan tahun 2030, skill apa yang diperlukan segala macam. Jadi teman-teman kasih bukti datanya tuh bisa. Ngobrol sama orang tua. Nih sekarang tuh yang trending tuh ini nih Pak, segala macam. Terus kayak nanti misalnya kalau itu nggak nyambung, kadang kan ada orang tua yang mungkin sama data masih bingung gitu. Jadi kita liatin contoh, misalnya kalau mau ngeliatin Pia, nih ada anak masih kuliah tapi bisa misalnya cari duit sendiri dengan cara, mama tahu nggak kalau dari YouTube tuh ini nanti bisa di-convert jadi gimana. Jadi kamu jelasin prosesnya. Karena kan nggak kebayang ya, dulu kan mana ada kita duduk di rumah dapat duit tuh jarang. Gitu. Kita harus bekerja keras sebagai kuda. Di rumah juga sebagai kuda kerja kerasnya ya, ngedit gitu. Jadi orang tuanya nggak kebayang gitu loh. Jadi dikasih tahu realnya, terus kemudian kayak pathway-nya atau proses yang bisa dilaluin, terus gimana sih, kadang-kadang kan juga misalnya bikin konten itu kan cara kita monetize atau kita cari uangnya kan nggak cuma hanya kita bikin konten kan, kadang kita mesti kolaborasi sama brand, company, atau kita mesti sering networking, nanti kita baru dari situ kita belajar mengumpulkan. Jadi ada banyak cara, cuman teman-teman harus itu menjelaskan satu-satu prosesnya, terus mungkin cari waktu yang dimana orang tuanya sama teman-teman lagi tenang secara emosional. Jadi pas lagi ngobrol enak, jangan pas lagi emosi kita omongin, nanti orang tuanya taunya kamu melawan aja. Iya gitu, betul. Jadi cari waktu yang dari timing yang pas ya. Kalau bisa kayak lagi baik-baik, ini bikin teh, bikin apa sambil ngobrol, tahu nggak sih mah? Gitu. Jadi kita harus ada strategi. Ada maksud ya kamu ya. Ya tiba-tiba kalau jangan terlalu baik banget ya, kayak tiba-tiba dipijetin kaki, kenapa kamu gitu ya. Yang natural aja ya, kayak misalnya kita mau minta sesuatu kan enaknya kalau kita sopan gitu kan, enaknya kalau hati kita lagi damai, orang tua yang diminta juga lagi damai, jadi masuk message-nya gitu. Nggak mungkin hati orang tua juga stres itu ya Kak. Iya makanya ya, apalagi kalau terbukti gitu kayak kamu ya, banyak banget videonya, ya udahlah emang suka bikin video gitu. Ya pun awalnya nggak setuju juga sih. Awalnya nggak setuju tapi juga ya. karena udah lihat hasilnya, lihat kadang perlu. Kadang dikasih bukti dulu nih, orang tua tuh perlu Benar-benar pembuktian, bilang. nggak kayak cewek dong perlu pembuktian. Sorry ya, soalnya kadang-kadang gitu, tadi bener kata Pia, aku bilang kan salah satunya orang tuh suka khawatir karena anaknya nggak kelihatan ada inisiatif gitu loh, nggak kelihatan memperjuangkan nih apa maunya dia. Ketika kita memperjuangkan terus kelihatan prosesnya, progresnya kan jadi oh iya serius nih anak gitu. Kadang kita pingin jadi A tapi kayak nggak apa-apa ya. Jadi kan orang tuh juga nggak tahu kamu serius apa enggak gitu. Iya betul. Nah terus unik nih Kak, tadi kan misalnya kalau orang tua nggak setuju ya Kak. Nah gimana kalau misalnya orang tua justru sama sekali nggak peduli sama masa depan kita? Kayak misalnya kita mau ngapain ya terserah, terus akhirnya kita nggak punya orang terdekat untuk diajak berdiskusi tentang masa depan. Jadi terserah, tapi kalau diajak diskusi juga nggak bisa ya, karena terserah aja. Ya emang rezeki orang beda-beda. Ini benar. Jadi karena memang mungkin ada tipe orang tua yang dia pingin banget tahu gitu kehidupan kamu gimana. Kadang-kadang itu kebagi dua, antara orang tuanya jadi maksa banget kamu harusnya gimana karena pingin banget terlibat,
terlibat, sama Anda yang terlibat itu enak bisa diajak diskusi. Nomor 2 tuh yang paling rezeki. Iya, Yang rezekinya paling enak gitu maksudnya. Kayak bisa tukar pikiran nih. Tapi ada juga yang mungkin saking bingungnya jadi terserah aja tapi nggak mau membatasi kamu. Tapi saking bingungnya mau bahas apa ya udah gitu. Dan nggak biasa ngobrol. Ada kan orang tua yang orang tua dan anak yang nggak selalu biasa ngobrol. Emang tipe orang tua kan beda-beda. Memantau dari kejauhan. Iya, orang tua tuh tetap sayang tapi caranya mungkin berbeda. Ada yang bener-bener mungkin emang kelihatannya nggak peduli tapi ya sebenarnya kan basically disupport kan. Kayak misalnya kamu dibayarin kuliah kemana atau dibayarin bimbingan di mana gitu. Jadi kalau misalnya memang orang tuanya nggak mudeng atau nggak ngerti atau kayak kelihatan nggak nyambung lah sama topik yang kamu omongin, coba kamu cari ini teman-teman lain atau yang bisa membantu, misalnya orang-orang yang kerja di area yang kamu minatin, entah teman kakak kamu atau orang yang kamu pernah kerja bareng tapi dia lebih senior, tanya di situ. Misalnya kalau kamu pengen jadi psikolog mau nanya sama aku, terus tuh ngapain sih kak, ya nanti kan aku jawab. Atau kalau kak kalau bikin video tuh gimana caranya sih, bagi waktunya, kan nanti dia bisa jawab. Jadi kayak bener-bener kita tanya aja sama orang-orang yang memang bisa mendukung kita juga. Kalau orang tua dukungannya hanya di satu part tertentu, misalnya yang ngebayarin atau kayak dengerin kamu cerita, alhamdulillah. Nanti kali cari untuk yang cara-cara lain ke orang-orang lain yang lebih ngerti sama hal yang kamu minatin. Jadi jangan terlalu dipikirin, karena kan basically sebenarnya masa depan kamu ya memang kamu doang yang megang gitu, sama yang di atas ya. Betul itu kan? Iya, jadi itu nggak lepas, maksudnya gimana ya? Jadi kayak di atas. Ada hal-hal kita harus usaha, tapi ada hal-hal kita harus ya udah gitu, kita usaha kita udah mentok, jangan gak diusahain juga melihat nanti takdirnya juga susah happy gitu. Betul. Nah, kalau Kak Kia sendiri nih passionnya didukung atau ditentang sama orang tua? Jadi kebagi orang tua aku. Kalau mama itu dia lebih strict, mamaku lebih strict. Jadi dulu nggak boleh, karena keluarga besarku tuh kalau nggak dokter, terus dosen ekonomi di Semarang di Undip. Terus kalau mamaku sendiri notaris dan punya kantor notaris itu kan praktek sendiri. Biasanya tuh diwariskan ke anak dan anak perempuan. Kan aku cuma berdua, cewek cowok. Cowok masih kecil banget kan waktu itu. Sekarang sih sama kamu bedanya sama. Jadi waktu itu tuh susah gitu. Pas mau, kan aku udah tahu dari SMP. Jadi sempat ada pergolakan mama, pokoknya kalau daftar nanti mau daftar UI, aku dulu di UI kan. Jadi kayak kamu harus daftarnya dokter sama hukum sama apa, jadi jadi maunya gitu. Cuman aku nggak kepingin, tapi waktu itu karena itu long game kan, ayahku lebih bisa diajak berdiskusi. Nah ayahku memang sedikit banyak influence mengenai ilmu psikologi dan manusia tuh dari papaku juga. Papaku tuh sebenarnya backgroundnya ekonomi akuntansi, tapi beliau punya sekolah. Kita punya sekolah di Cibubur gitu. Nah, di situ ya udah ada dari situ ngobrol-ngobrol, tapi karena mama kan gimana ya, pemahaman seseorang tuh nggak bisa kita paksa dia ngerti seminggu, dia ngerti 2 minggu. Jadi untuk case aku, mama mengerti tuh bahkan di aku S2 aja lama banget. 6 tahun kan ditambah 4 tahun kuliah, kamu hitungnya tuh. Terus tambah lagi 2,5 tahun lagi kuliah, sampai beliau bisa melihat, oh ternyata aku bener nih jadi psikologinya, aku bisa join klinik misalnya, terus bisa praktek, bisa bikin buku. Mama baru bahwa psikologi itu bisa berperan di banyak aspek gitu, karena dia hanya taunya yang bener nih di hukum atau di bukan di hukum ya, di fakultas hukum misalnya, atau di kedokteran gitu. Jadi dia ternyata makanya kan ya. Jadi ternyata banyak gitu loh. Akhirnya bisa tapi itu long game banget teman-teman, dan perjuangannya panjang ya. Harus kerja sama papa, dan banyak juga air mata di tengah-tengah, karena kan kadang kalau misalnya tuh kan kamu mau ngapain bisa ini ada aja gitu komentar kan. Cuman kan itu kita yang milih, otak kita mau milih untuk kayak si komentar ini mau kita tangisin terus sampai 2000 tahun, apa kita mau ya udah kita buktiin aja, nggak apa-apa deh gue gondok sekarang tapi gue napas dulu ntar bangun lagi gitu. Jadi sampai kayak gitu dulu aku, jadi nggak segampang itu sampai tiba-tiba oke nih bisa jadi psikolog gitu. Nah terus ada pertanyaan yang masuk nih di Instagram cewek banget dari @nadatejo. Paling gampang nih namanya. Iya, tadi kapan? Kemarin video kemarin. Apa yang harus dilakukan kalau orang tua meragukan dengan passion yang kita suka? Soalnya takut juga untuk mengungkapkannya ke orang tua, karena mungkin orang tua punya harapan sendiri akan masa depan kita. Ini takut nih cerita. Itu tadi kadang-kadang juga kan kita nggak enak ya ekspektasinya apa, ada juga sih kayak gitu. Tadi jadi kita mulai kayak memberitahulah fakta-fakta kecil yang mungkin kita juga bisa ngobrol sih sama orang tua kita. Kita nanya mama sama papa atau ayah ibu tuh maunya gimana sih sebenarnya, kebayangnya aku kalau ngobrol tuh jangan cuma ngobrol minta makanan gitu.
minta orang, minta uang, ngobrol yang lebih quality gitu, yang lebih deep. Coba tanya harapannya ke kamu tuh apa. Iya, betul. Jadi dari situ kan misalnya sebenarnya harapan mama, bapak atau siapa lah itu kamu tuh bisa sukses tuh gimana, ditanya juga gitu kan. Sukses tuh ya kamu bisa kayak menghidupi diri kamu sendiri gitu. Jadi baru ketahuan dari situ apa sih sebenarnya kekhawatiran orang tua gitu. Jadi pelan-pelan dari situ. Jadi nanti kalau misalnya kita dapet nih orang tuanya khawatirnya apa, terus orang tua sarannya adalah profesi tertentu nih A, B, C misalnya gitu. Nanti baru papa mama tahu nggak sebenarnya profesi yang misalnya kamu suka nih, baru masukin. Sekarang tuh lebih bisa punya chance untuk menghidupi diri sendiri lebih baik misalnya, atau ternyata sama bagusnya sama profesi yang dulu dengan cara beberapa yang berbeda gitu. Jadi mungkin kan itu bisa melebur kekhawatirannya gitu. Tapi yang penting kamu tahu pertama adalah yaitu ngobrol tuh jangan cuman hal-hal yang yang gitu-gitu aja gitu. Iya, yang formalitas. Coba cari yang lebih deep, jadi tahu gitu keinginan, harapan dan juga kekhawatiran orang tua. Nah kamu bisa masuk dari situ supaya ini menjawab. Dan orang tua tuh sebenarnya khawatirnya biasanya sama sih areanya gitu. Toh kayak mamaku, dia nggak setuju banget nih sama aku, tapi kayak dibuitin nih dibayarin terus kuliah gitu. Sebenarnya sayang juga gitu. Kalau enggak kan sebenarnya nggak dibayarin kalau nggak masuk hukum misalnya, atau sekalian gitu. Tapi ternyata kan nggak juga, cuman dia khawatir aja nih nanti bisa hidup nggak gitu. Sebenarnya khawatir juga maksudnya baik nggak sih Kak? Iya, cuman emang kata-kata yang terucap tuh memang kadang menyakitkan pilu gitu. Nah, tapi lama-lama nggak juga kok, kita bisa paham. Jadi yang penting dikomunikasikan. Betul. Karena komunikasi itu penting. Promosi jurusan. Betul nggak sih Kak? Orang salah paham karena tidak komunikasi. Apalagi kalau kamu berantemnya over text nih sama orang tua. Waduh. Udah salah semua, emosinya nggak kebaca. Betul. Kita nanya cuman, maksudnya mama gitu. Di mamanya, maksud mama gitu. Gitu. Jadi kalau ngomong tuh ngomong langsung ya. Iya, betul. Karena itu beda, nggak bisa tergantikan. Benar. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari audiensnya cewek banget.id @erlin_rizka. Hai Kak Saskia, aku mau nanya nih. Aku tuh sebenarnya tertarik banget sama dunia komunikasi, tapi orang-orang di sekitarku selalu bilang kalau aku itu jago di bidang matematika. Aku sadar sih kalau aku memang mampu, tapi aku bener-bener pingin belajar komunikasi biar aku pede ngomong di depan umum. Gimana ya Kak? Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah. Ini mana orang tuanya ya? Gak ada, dia bingung aja. Dia bingung. Dia kita beritahu. Maksudnya dia ahli matematika, dia bintang matematika, tapi dia pengen juga komunikasi. Yes. Ya sebenarnya kan kita tuh mesti ngeliat chance di depan tuh banyak gitu. Kalau kita mau bikin konten, misalnya kayak video gitu, kan kamu pasti punya plan atau rencana konten kan. Betul. Jarang nih ada orang yang bisa mengomunikasikan matematika dengan mudah gitu, dengan praktikal. Jadi orang bisa ngerti. Gitu. Coba andai kata bener nih kamu bener-bener suka banget matematika, coba bikin konten yang menarik dengan mengomunikasikan dengan bahasa matematika yang bisa dingertiin nih orang-orang gitu. Itu kan karena misalnya bener-bener suka dua-duanya. Jadi tuh mimpi tuh jangan dibatas-batasin, yang batas-batasin tuh dari yang menciptakan kita aja gitu. Tapi kalau kita sendiri kita harus berusaha gitu. Kalau menurut aku ya, jadi kayak apabila emang bagus banget di sana, terus pengen juga komunikasi, pelatihan tuh banyak ya, kayak bisa pasti Pia beda dong pertama kali bikin video ngomongnya sama sekarang. Kalau dilihat lagi mungkin dia pengen nge-delete yang zaman dulu. Iya, malu banget. Ini bukan gue. Sama dulu aku tuh gak secerewet ini. Terus karena keseringan disuruh jadi public speaker, akhirnya lebih lancar. Awalnya aku juga sampai sekarang sebenarnya deg-degan, tapi ya mau nggak mau kan gitu. Jadi tuh belajarnya tuh dengan latihannya. Kalau sekarang enaknya medianya macam-macam karena bisa lewat video. Kalau video enaknya kita bisa edit ulang lagi. Kalau kalian takut langsung nih live, nanti lama-lama bisa ngomong live. Terus kayak perbanyak misalnya kalau dari sekolah atau kuliah ada tugas presentasi, coba deh kamu ikutan ngomong di situ. Terus ini untuk jurusan juga, jurusan komunikasi itu bukan berarti kerjaannya tiap hari berkomunikasi ya kan? Ya, jadi setiap kita mau jurusan tertentu kalian diselidiki dulu nih apa sih isinya yang dipelajari apa gitu. Jadi namanya komunikasi tapi mungkin kurikulumnya tuh apa sih yang dipelajari. Ternyata misalnya kamu seneng banget ngomong, gue masuk komunikasi aja nggak ada ujian juga ngomong, nggak kayak gitu juga, iya kan? Itu mah public speaking ya? Iya, itu pun banyak kan, pasti ada teorinya juga. Jadi teman-teman kalau mau cari minatnya juga dilihat di riset yang benar gitu, itu apa, terus kira-kira gimana bisa digabungin sama kemampuan kamu yang lain. Betul. Dan emang harus belajar terus. Benar. Oke girls, udah selesai nih pembicaraan kita mengenai passion dan orang tua.
sengaja biar kayaknya kita Jangan lupa ada orang interaktif. tua. Iya, doa orang tua penting, girl. Nah, itu tuh. Oke. Pokoknya jangan lupa terus like, comment, subscribe, dan share YouTube-nya cewekbanget.id karena bakalan banyak pembahasan yang seru, menarik, dan berfaedah. Ya nggak, Kak? Iya. Dan juga ini yang penting sih. Apa? Jangan lupa follow Instagram kita berdua. Ada di sini. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.